Silakan Pak Epi dulu atau? Ya, silakan Pak Ketua. Sambil kita menunggu Profesor Jufriyadi Naam, silakan sambutan untuk pengantar dari terkait dengan kegiatan kita hari ini. Baik, terima kasih Pak Epi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Jufriyadi Naam yang sedang kita tunggu kehadirannya di forum VCon ini. Kemudian yang saya hormati Pak Epi. Sudah hadir? Pak Juf sudah hadir. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Profesor Jufriyadi Naam, Dewan Pembina YAI Sumatera Barat, kemudian Pak Epi dan jajaran pengurus DPW YAI Sumbar, Pak Siswanto, Sekjen YAI, Pak Gunawan, dan para pengurus YAI Pusat, beberapa orang yang ikut di sini juga. Kemudian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi, ada Pak Profesor. Pertama-tama tentu puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul secara virtual ya. Secara sore ini kita sekarang berusaha untuk berkumpul secara fisikal. Jadi acara-acara virtual sangat ramai saat ini. Kedua, acara ini betul-betul merupakan inisiatif dari DPW YAI Sumbar. Jadi saya dan teman-teman pengurus juga sangat berterima kasih kepada Pak Epi, Pak Budi, dan pengurus DPW YAI Sumbar yang telah menginisiasi kegiatan Ngabubur IT ini sebetulnya Bu, Bapak Ibu. Jadi Ngabubur itu Ngabubur IT bersama IAII. Ya. Selama bulan puasa akan ada 2 topik yang akan kita sampaikan di 2 minggu terakhir sebelum minggu Lebaran ya. Karena biasanya minggu sebelum Lebaran mungkin kita lebih fokus ke ibadah. Jadi kita adakan 2 minggu di bulan puasa ini. Minggu ini membahas tentang jurnal, ada 5 sesi. Kemudian minggu depan tentang AI, Artificial Intelligence. Di minggu kedua itu topiknya kemudian ada 3 topik yang akan kita sampaikan. Ya. Kemudian nanti setelah Lebaran tetap akan berlanjut dengan nama yang tentu bukan ngabuburit lagi, karena udah nggak puasa lagi. Tapi mungkin ngabubur beneran mungkin kita ya bisa, mudah-mudahan bisa fisikal dan kita bisa ngumpul-ngumpul di beberapa tempat gitu, nggak terpisah-pisah. Jadi yang ketiga, terima kasih kepada Bapak Profesor Jufriyadi Naam, Dewan Pembina YAI Sumbar yang telah bersedia menjadi pembicara pertama acara Ngabuburit IT bersama YAI. Marilah kita mulai acaranya dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga acara Ngabuburit bersama YAI ini akan membawa manfaat dan berkah kita semua, untuk kita semua, untuk kemajuan, tadi seperti kata Gunawan, kemajuan informatika di Indonesia. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua, Pak Haryono Kasiman yang sudah memberikan sambutannya. Kita sapa Profesor Jufriyadi Naam. Pak Juf, sudah hadir Pak Juf? Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah profesor kita yang akan berbagi hari ini, Profesor Dr. Jufriyadi Naam, Eskom Mkom. Beliau adalah guru besar bidang ilmu komputer dari Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Jadi sehari-hari selain sebagai dosen, beliau juga adalah Wakil Rektor 3, Pak Juf ya, Profesor ya? Ya. Wakil Rektor 3 di UPI PTK Padang, dan juga sekaligus beliau adalah pembina kita di Sumatera Barat. Alhamdulillah beliau hari ini mau berkenan berbagi dengan kita. Jadi Bapak Ibu teknisnya nanti kita akan ada sesi penyampaian materi oleh Profesor sekitar 30 menit, nanti ada sesi tanya jawab, dan nanti ada akhir sesi ya. Dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas chatting di grup WA, di grup di YouTube, Bapak Ibu yang di YouTube, atau bagi yang di Zoom silakan menggunakan fitur chatting. Jadi sambil Profesor Jufriyadi Naam nanti menyampaikan materi, silakan disiapkan pertanyaan di situ. 20 menit terakhir kita akan manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Kalau seandainya masih banyak lagi yang akan bertanya, kita masuk ke grup Telegram IAII. Jadi Bapak Ibu silakan bergabung di situ. Kemudian di akhir pertemuan kita akan menyampaikan sertifikat gratis untuk Bapak Ibu atas pertemuan kita hari ini. Jadi silakan Bapak Ibu ikut pertemuan kita ini dari awal sampai akhir. Jadi saya rasa demikian pengantar dari saya.
lebih apanya kita persilakan kepada Profesor Jupri Naam untuk menyampaikan materi. Kali ini kita terkait bagaimana meminimalkan plagiat di dalam karya ilmiah kita. Hari Rabu kita akan bicara tentang step by step bagaimana melakukan akreditasi jurnal. Hari Jumat kita akan bicara bagaimana menggunakan menilai. Hari Sabtu bagi Bapak Ibu yang terbiasa menulis bagaimana menulis teks. Dan di hari Minggu nanti akan ada bagaimana penelitian terkait dengan bidang IT. Untuk itu waktu dan tempat kita persilakan kepada Profesor Jupri Naam. Alhamdulillah Prof. Jadi pas Prof mulai kita pas kuota kita penuh sampai 100 yang hadir. Ini kapasitas maksimal. Jadi Bapak Ibu yang Alhamdulillah. Ya, jadi yang lain mohon masuk ke YouTube. Tetap walaupun di YouTube akan tetap dapat sertifikat. Jadi sama saja, bedanya tidak hanya tampil di Zoom gitu aja. Jadi silakan Prof menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Ketua, Pak Ketua. Selamat sore. Alhamdulillah. Sebentar Pak Ju. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ketua DPW YAI Sumatera Barat. Begitu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya dapat kesempatan share. Sebenarnya bukan memperlihatkan suatu tidak cuma berbagi saya. Karena ya sebagai sedikit gambaran buat Bapak Ibu, saya ini baru mulai publikasi di Scopus ini baru sejak 2016. Jadi enggak dari lama gitu. Juga apalagi saya ini bukan dari basic dulu. Nah, alhamdulillah mengalami kemajuan yang pesat gitu. Bisa nampak slide-nya Bapak Ibu? Slide-nya bisa nampak? Belum kelihatan, Prof. Share Masih fotonya yang kelihatan. Share screen, Prof. Iya, share screen nggak bisa di sini. Fatal katanya. Kenapa nggak bisa? Oke, bisa lihat? Oke, bisa. Oke. Jadi karena juga baru Bapak Ibu, jadi jadi mungkin pengalaman ini akan saya share bagi Bapak Ibu. Alhamdulillah baru saja juga pagi tadi Twitter kami juga di accepted di jurnal WOS dan di WOS. Jadi hanya beberapa sedikit saja. Nah di sini sebenarnya seri akan diberikan materi adalah seri dari scientific research publication. Jadi materi saya research publication banyak sekali. Sangat banyak sekali, mulai itu buat artikel segala macam, sampai membuat data pustaka dan segala macam. Nah, pada saat sekarang ini saya akan coba yang di share presentasinya ini baru screen zoom-nya ini. Iya, apa? Belum tampil. Presentasinya belum. Presentasi belum. Jadi diulangi share screen diambil yang screen-nya presentasi. Atau pakai yang kalau ini nampak ya? Ini kalau kembali ini ke screen Zoom-nya Pak Prof ini. Iya, Ini nampak kan? Zoom-nya, Prof. Mungkin coba pakai Alt-Tab, Prof. Alt-Tab dipindahkan ke PowerPoint-nya. PowerPoint-nya yang di share PowerPoint-nya. Nah, buka dulu Prof baru di share. Nah. Oke ya.
Ya, Oke. dibuka itu, Bro. Nampak ya? Oke, nampak ya? Halo? Nampak masih Belum. foldernya, belum Jadi belum Open dulu. PowerPoint-nya. Open dulu dibuka PowerPoint. dulu, baru di-share. Karena ini udah Dibuka di-share dulu, Pak, Prof. saya. Udah buka nih. Betul. Kemudian yang di-share itu screen-nya PowerPoint. Nah, ini sudah apa? Sudah digambar lagi, Bang? Oke. Ini karena apa nih? Nggak gaptek juga deh, baru-baru itu kan apa? Apa baru pemanasan Baru ini? itu, oke. Pemanasan. Oke, jadi aplikasi. Share screen, kemudian yang dibuka adalah screen-nya langsung presentasi, bukan screen Windows Explorer. Nggak ada pilihan di bisa. Ada pilihan di bisa. Mungkin perlu Pilihannya dibantu cuma- sama Kinda. Ya. Perlu dibantu oleh Iya. panitia mungkin. Oleh kami. Boleh nanti. kalau ada materi? Kami share ya. Ya, Nanti Bisa. jadi saya Ya. sebagai operator di sini nanti. Pak Ju. Siap. Ah, Mohon iya. maaf. Mas Mohon Budi. izin Boleh, Pak Prof. Boleh, Oke. silakan. Mohon izin Pak Prof. Saya share presentasi dari Pak Prof. Ya. Oke. Sudah nampak? tunggu sebentar. Bentar, Nah, belum baru nampak mulai. Ya, sekarang. sip. Oke. Sudah nampak, Mantap. sudah nampak. Mantap. Lanjutkan. Ya, silakan di mute semuanya. Oke ya. Slide baik, ini slide pertama. Jadi banyak sekali topik dan certificate certification ini. Jadi nanti dibahas nanti ada lower similarity. Nah, lower similarity ini banyak tantangan bagi penulis dan publikasi. Kenapa? Karena kata-kata sekarang ini sudah tersebar secara umum, secara global di internet. Sehingga kalau kita menulis satu topik, itu sudah rata-rata katanya sudah banyak. Sehingga waktu dicekkan dimasukkan ke dalam similarity, itu langsung ketemu dia. Nah, bagaimana kita mensiasati ini? Makanya ini yang satu trik yang kan saya sampaikan di sini. Mungkin Bapak Ibu yang lain sudah pernah coba. Cuma yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana men-share ini untuk supaya dapat mempresentasikan menyajikan penulisannya, publikasinya sehingga lemas similarity. Oke, sebelum dari slide yang ketiga yaitu dan seorang saintis mau tamat dan segala macam itu pasti melakukan publikasi. Kalau tak melakukan publikasi, apa yang dia foto orang lain tidak tahu, kan yang tahun akan mandek. Jadi semuanya, semua orang, semua melakukan, baik mahasiswa, S3, S2, saya itu riset, harus melakukan publikasi. Dan banyak tantangan, ini ilustrasi, banyak sekali tantangan. Banyak sekali tantangan, mulai daripada pembimbing, kalau misalnya kalau di dalam jurnal mulai dari editornya, belum sampai ke reviewernya, belum editor kan sering bisa dicek template-nya, bisa dicek jurnalnya, kata-katanya, dan segala macam. Nah, sampai ke tahap reviewer. Reviewer pun juga kadang-kadang karena tidak satu orang mempunyai hasil yang berbeda-beda. Ini mengatakan lolos, ini mengatakan tidak lolos, dan segala macam. Ini adalah tantangan. Nah, semua tantangan ini bisa kita hadapi, bisa kita lewati. Yang pertama sekali kita tulisan kita yang pertama dulu strukturkan. Ini harus. Ini penting. Yang mengenai mutu, muatan, novelty, dan segala macam itu urusan nanti reviewer. Nah, secara garis besar saya kelompokkan atas dua kelompok di sini. Bagaimana si editor, reviewer melakukan mengecek suatu manuskrip. Ada dua kelompok. Tapi bisa ada yang balik-balik. Nah, kelompok pertama itu yang dilakukan oleh editor. Nah, editor ini pertama sekali ngecek tulisan Bapak Ibu adalah template-nya sesuai enggak dengan jurnal yang kita tempat publikasinya. Ini masih banyak, apalagi pengalaman itu ya kita baik di IRST sekalipun template ini banyak sekali. Makanya untuk publikasi yang bagus itu, maka si editor harus mempunyai kerja lebih di sini. Kerja lebihnya apa? Setiap paper yang sudah di-accepted, yang sudah diterima, harus disesuaikan lagi dengan template.
Kalau tidak disesuaikan dengan template, maka nanti akan bermasalah adalah akreditasi, dan bagaimanapun juga tak mutu daripada curang tersebut. Nah, sudah ada trik ini proses yang sederhana saja sebenarnya, yaitu bagaimana membuat supaya tulisan manuskrip ini sesuai template. Tinggal buka template, download template, buka template, tulisan tadi mungkin dari tesis atau dari ketikan biasa, tinggal copy, paste spesialkan dalam format. Selesai, pasti sama. Paling-paling juga tidak sama nanti mengenai huruf miringnya, ada gambar huruf miring dan segala macam. Itu saya kecil sangat mudah sekali nanti ya. Aku kepikiran biasanya dalam referensi pada pustaka. Lalu title, judul ini sangat penting sekali. Judul ini mempunyai muatan yang penting sekali. Nah, makanya judul ini nanti saya juga contohkan yang baru aseptik kita hanya mengganti susunan judul sedikit saja dalam waktu kurang dari 3 bulan bisa selesai. Padahal di jurnal sebelumnya bertahun-tahun tidak dipublish gitu. Lalu abstrak. Kita butuh bahas beda. Lalu referensi harus sesuai stylenya, formatnya, apakah apa, science dan segala macam. Dan setelah ini lolos, pasti editor mengecek semua. Jurnal yang berputasi tinggi, dia akan cek semua. Kalau similarity-nya tinggi, kadang-kadang di atas 10% saja dia tidak mau. Kalau ini jurnal WS di atas 10% saja dia tidak mau terima. Tapi kalau untuk nasional masih 25% masih bisa ditoleransi. Tapi kalau untuk Scopus 15% masih bisa. Tapi kalau OS 10% itu sudah terlalu besar similarity. Nah ini yang kita salah satu. Baru nanti tugas reviewer. Reviewer ini apa? Melihat faculty-nya. Dari mana faculty dia lihat, konstitusi yang dilihat, kebahagiaan dilihat dari production, method, research, dan discussion. Jadi ini ibrat ya, biasanya standar ibrat. Jadi dalam penulisan ibrat ini Bapak Ibu harus konsisten dalam penulisan. Ini yang standar. Ini yang standar itu kerja. Nah, selanjutnya adalah ini satu contoh, title saya contohkan tadi. Padahal dalam cover letter, jadi cover letter itu adalah suatu surat pengantar gitu kalau kita mengantar submit paper ke jurnal berputasi. DOS itu rata-rata dia buka cover letter. Cover letter itu kita harus lihat kan apa goalnya di sana, apa kelebihan daya. Pada saat ini kami contohkan, ini goalnya sama itu di jurnal indeks OS yang sama, indeks OS tapi jurnal berbeda, goalnya sama. Tapi di sini judulnya dibedakan. Yang pertama nih identitas lembar ini mengenai apa yang salah satu pada RI menggunakan email lagi. Ini selebih setahun tidak dikumpulin. Lalu kita rubah sedikit judulnya. Kenapa? Karena ini komputer. Karena ini bidangnya komputer. Kalau seandainya identifikasi lembar ini kita kemukakan di awal kalimat, ini otomatis. Misalnya kita ke medical. Padahal kita kebetulan, maka ditonjolkan kebetulan. Maka kata pertama dalam judul itu sangat berpengaruh. Nah, ini juga berpengaruh nanti dalam similarity. Kalau judul kita itu sudah sama, itu rata-rata jurnal langsung tolak. Makanya Bapak Ibu, cara sederhana, ambil judulnya dibuat, searching di Google Engine. Google Engine, cek. Ketemu nggak? Bold nggak semua? Kalau semuanya bold, berarti judul itu sudah ada. Nah, kita berubah sedikit. Enhancement and enlargement. Jadi dibalik aja, enhancement and enlargement. Gitu ya. Enhancement and enlargement, untuk mengecek identifikasi lembar yang dikelengkapi pada yang jadi tidak makan waktu yang lama. Ini salah satu contoh itu. Jadi nanti kita ada pembahasan khusus. Apa itu similarity? Similarity itu adalah pencari kata. Ini saya rubah kata-katanya. Kalau Bapak Ibu cari di sesuatu Google Engine, cari kata similarity adalah itu kan cari kata-katanya. Nah mirip dengan ini, tapi kata-katanya sinonimkan. Sehingga dirubah jadi judulnya pecahan kata yang sama dengan kemiripan. Kata yang sama dengan kemiripannya. Itu juga kalimatnya. Kata yang sama tapi kemiripan itu sinonim gitu. Karena kan sinonim juga terhadap kata sebenarnya. Nah, misalnya kemiripan begini. Misalnya pergi, kepergian. Ini akan
kepergian yang pakai kata mempergikan, nah, gitu ya. Jadi merubah, menambahkan kata-kata kata tarifan di dalamnya, dan itu akan terjadi kemiripan. Ini yang maksudnya kemiripan di situ. Nah, similarity sangat beda dengan plagiat. Kalau plagiat itu maksudnya adalah apa yang kita buat itu seolah-olah punya, jadi kita punya orang tersebut punya kita gitu. Jadi punya orang itu menjadi milik itu plagiat. Beda dengan similarity itu adalah kesamaan kata. Itu sangat beda. Jadi kadang-kadang orang dalam penilai editor kalau seandainya similarity sudah lebih 75% itu sudah dianggap plagiat. Itu kan konotasi atau persepsi saja. Tapi yang dikatakan plagiat ini tidak harus kata-kata itu. Apabila suatu metode yang sudah ada, lalu kita buat lagi, kita jadikan apa yang sudah ada itu punya kita. Gitu. Yang kita buat baru ini, padahal sudah ada orang buat, ini punya kita. Nah, metode similarity banyak. Ini saya ambil beberapa aja. Ada Consim yang populer, Consim, Jakar, KNN, Similarity, Word Trustability, dan similarity banyak sekali algoritma itu Bapak Ibu. Topik kita tidak begitu. Jadi toleransi, software-nya banyak, ada Turnitin yang lagi populer sekarang, yang agak bagus, kalau kita coba apa-apa. Mungkin saya coba begitu-begitu, nah itu rating banyak dipakai orang. Nah, untuk nasional itu 25%. 25% toleransi kesamaan. Tapi ada bisa juga kalau kita tidak ada aplikasi ini bisa menggunakan Yahoo, Google, semua search engine bisa digunakan untuk mengecek similarity. Bisa. Oke. Nah, ini cara. Bapak Ibu, kontribusi terbesar dalam similarity itu adalah teks. Kontribusi terbesar teks. Teks ini kontribusi terbesar dalam manuskrip yang akan sama nanti isinya dengan yang sudah ada. Lalu yang kedua equation, persamaan, rumus dan segala macam. Yang ketiga tabel. Nah, tabel ini memang agak sedikit, kecuali karena apa? Karena tabel ini isinya kadang per kata, per sub-item, per maknanya. Yang keempat, feature-nya paling rendah. Feature ini paling rendah. Gambar ini paling rendah karena belum ada juga search engine yang bagus. Sekarang kita mungkin kita sama cari ada metode untuk pencarian fitur yang apa yang lebih bagus dan dalam similarity belum diberitakan belum digunakan. Oke, kita kembali ke ke teks. Teks ini Bapak Ibu, ini saya contohkan salah satu di slide ini. Saya mencari, karena banyak mencari macam-macam, coba similarity, saya coba cari di Google. Similarity adalah, ada apa kata-kata ini? Similarity atau kemiripan adalah kata adalah pencari kesamaan antara kata itu dengan kata sumber. Kemiripan masuk bukan sinonim loh, melainkan kata yang mendekati kata sumber atau kata sebenar. Ini pengertian similarity. Kalau Bapak Ibu menulis newspaper, kata similarity, dua kata-kata ini otomatis similarity ketemu semuanya. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya tidak terjebak atau tersangkut di similarity? Kita rubah makna ke frasa kalimatnya, kita rubah frasa kalimatnya. Nah, saya rubah begini. Pencarian similarity adalah pencarian kata yang sama dengan kata yang punya sifat kata tadi. Pencarian kata yang sama dengan kebidang terhadap kata sebelumnya. Mudah saya cari saja dicoba di Google Search Engine. Masih kata petik awal dan akhir petik satu dan cari. Search. Kalau seandainya semua kata tersebut di bold dalam satu kalimat, maka itu sudah harus bilang. 100% dan segala macam. Nah, ini rumus salah satu rumus saya. Bagaimana cara mencarikannya? Dia melakukan indeks ada kata. Lalu kata-kata itu dia masuk ke tabulasinya, dalam tabulasinya nanti dibuat munculnya berapa kali ini rumus Nah, saya perhatikan yang banyak dipakai sekarang ini, apabila kalau ini kan kalau sebut cek kemirikannya 64,55%, tetapi kenapa tidak ketemu dia dalam similarity?
Karena dalam software Simari ini dia akan cek apabila 4. Ini perhatikan, saya belum tahu dulu kenapa, karena software yang melakukan ini kita tidak punya topiknya, tidak dapat pertanyaan. Jadi berapa dicobakan, apabila 4 kata yang ini berurutan, indeksnya sama, berurutan. Misalnya di dalam sumber urutan dalam indeks 1, 2, 3, 4, posisi kita berada dalam posisi misalnya 3, 4, 5, 6, itu otomatis ketemu 9. Jadi kalau seandainya bertemu kita dalam satu urutan, maka dia ketemu 9. Oke, bagaimana caranya? Nah, ini yang banyak diabaikan. Ya remeh tapi fatal. Bapak Ibu, dalam menulis, ini ada keterkaitan yang semiotik. Kenapa? Karena sebenarnya mengecek suatu kalimat itu tanda kuncinya adalah titik. Tanda kuncinya adalah titik. Titik dalam satu kalimat. Jadi usahakan sebelum titik itu jangan ada koma, ada spasi itu ya pakai spasi ini kan umum, jangan ada sebelum titik, sebelum koma, sebelum titik dua, itu tidak boleh spasi. Titik, koma, tanda petik sebelum tanda petik buka itu, setelah tanda petik buka sebelum tanda petik buka itu tidak boleh tanda spasi. Kurung tutup itu tidak boleh ada spasi. Setelah kurung buka itu tidak boleh ada spasi. Nah jika ada singkatan ini langsung aja sekalian aja. Jangan ada singkatan. Selalu dibuat panjangan. Jika ada singkatan, cukup di awal saja. Di judul itu tidak boleh ada singkatan. Di judul itu tidak boleh ada judul dan singkatan. Singkatan dibuat. Jadi jika ada singkatan, maka tulis kepanjangannya dan judul. Misalnya titular, misalnya introduction. Misalnya sekolah menengah pertama, dahulu SMA. Awal saja, selanjutnya SMA saja. Otomatis tidak akan ketemu dalam sinalitik. Karena ada dari kata-kata itu sudah paling contohnya apa? Sekolah, menengah, negeri, atas. Itu kalau dibuat sama, otomatis sudah ketemu sinalitik. Setiap satu paragraf harus mengandung minimal 3 kalimat. Misalkan ini selalu 3 kalimat. Kalau ada orang mau membuat paragraf 1 kalimat, minimal 3 kalimat. Setiap kalimat harus. Setiap kalimat harus hanya 1 kata kerja atau predikat. Hanya 1. Kalau 2 boleh, tapi harus ada kata penghubung. Misalnya, maka, sehingga, nanti, atau segala macam. Dan usahakan nanti akan ini jangan pakai ya akan saja atau nanti ini kata-kata yang sekarang banyak meragukan dalam kursusnya tidak dikasih. Lalu sesuaikan pemakaian huruf besar huruf kecil, lalu sesuaikan. Tabel, buat tabel dengan tabel, buat gambar dengan feature, dengan image, buat kalimat narasi bukan tutorial. Banyak ini huruf motivasi, dia bisa menjelas analisa penelitian. Yang buat kata kalimat analisa penelitian sangat dibutuhkan dalam penelitian. Itu narasi. Ya narasinya adalah tutorial, bukan narasi, tapi jelaskan apa yang dilakukan, apa yang dilakukan. Dapat saja sedikit. Nah, lanjutannya kurangi kata-kata. Ini cara mengurangi sebenarnya. Kurangi kata-kata frasa yang terlalu berhamburan makna atau memperlama pembaca. Saja kata-kata yang karena kata-kata cukup menjadi berat menyebabkan membaca. Jangan takut untuk meringkas kata-kata atau frasa. Kata cukup berasal dari pemikiran yang kita sendiri, yang baik, yang benar. Anda paham kata-katanya, Anda tidak. Jadi kita harus paham. Dan kita lagi, harus kalimatnya SPK. Ini dasar dari SPK, subject, predicate, object, keterangan. Atau SPO, atau SP. Dan ikuti struktur ini. Ikuti struktur ini. Nah, gunakan kata kerja yang meyakinkan. Hindari merubah kata kerja menjadi kata benar. Hindari kata kerja berubah jadi kata benar. Gunakan kalimat yang terstruktur positif. Bukan kalimat narasi menakutkan. Darahkanlah kalimat-kalimat sepadan atau paralel. Jadi runtun dia. Contoh. Bapak Ibu, jangan gunakan kata kerja di awal. Contoh ini kepergian yang membuat hati kuacu. Kepergian ini katakanlah pergi. Jangan kata pergi di awal kalimat. Tapi rubahlah kalimat menjadi hatiku menjadi hancur. Nah, jadi dua kata kerja. Seperti ini. Jadi jangan kata-kata kerja ini di awal. Jangan kata kerja ini di awal. Dan kalimat yang pendek-pendek begini, biasanya sudah akan lolos.
Dan campuran aktif, pasalnya tadi juga nih, ahli Indonesia sudah selesai buat Indonesia, ahli itu mencari anjing, lalu sama mereka bertiga lah, ini yang benar, aktif. Tapi jangan tiga anjing menjadi beli, mereka bertiga masuk. Jadi mereka ini adalah anjing. Kita lanjut aja sedikit. Hampir habis lainnya. Jadi Bapak Ibu, jadi cara yang tercepat adalah kalau kita menghindar similarity ini, Bapak Ibu mempublish publikasi dalam jurnal berbahasa Inggris. Lalu bagaimana caranya? Ambil sumber dari referensi yang berbahasa Inggris, dari Twitter, dari PSA, ICM, banyak jurnal lain. Lalu translate ke bahasa Indonesia. Translate ke bahasa Indonesia, rubah frasanya. Lalu setelah rubah frasa masukkan juga rubah lagi ke dalam bahasa Inggris. Insya Allah, kalau hal seperti itu kita lakukan, pasti similarity-nya. Jadi caranya seperti itu. Jadi ambil dari sosok yang menurut saya. Dan kualitas paper tulisan kita, kalau editor melihat banyak referensi kita dari paper-paper yang di dalam berbahasa Inggris dan diterbitkan oleh profesor-profesor yang kenal yang mumpuni, maka otomatis kualitas tulisan kita pasti akan menurun. Dan ada sekarang nih, Bapak Ibu yang mau publikasi dalam jurnal berbahasa Inggris, malah dibayar malah. Bayar, ada dibayar. Jadi cara terbaiknya seperti berubah frasa, ya, istilahnya berubah frasa untuk teks karena teks yang terbesar. Kalau membuat tabel, gunakan tabel. Kalau membuat simbol, rubah simbolnya, lalu jelaskan di bawah yang dua. Misalnya kalau mas Pythagoras, C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Jangan buat simbolnya C lagi, bisa buat Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, akar X kuadrat tambah Y. Tapi jelaskan, ya, dimana Y adalah ini, Z adalah ini, X adalah ini. Tabel buat gunakan tabel dan inisialisasinya rubah. Banyak sekarang di komputer membuat data mining, membuat SPK, membuat kategori buat itu, atau membuat data mining membuat rule, membuat dengan C kategori itu dengan C, gantilah itu harus C. Bisa dengan K, bisa dengan, tapi dideskripsikan. Ini artinya adalah gambar. Gambar itu sebaiknya Bapak itu harus ulang buat kata-kata di dalam tidak merubah simbolnya, simbol-simbol yang gambar dan warna dirubah, lalu dideskripsi. Insya Allah pasti tidak akan jerat. Dan yang kedua, Bapak Ibu ambil dari jurnal internasional yang berbahasa Inggris, rubah translate ke bahasa Inggris, rubah frasa, kalau mau translate ke bahasa Inggris, rubah ke bahasa Inggris. Pasti insya Allah similarity-nya akan terbentuk. Ini demikian yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Silakan. Oke, Prof, terima kasih. Pas ini waktunya pas 30 menit, Prof, waktunya. Jadi terima kasih menyampainya Bapak Ibu. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi materi terakhir itu kayak menarik bagi kita, barangkali bagaimana meminimalisir plagiarisme di karya ilmiah kita. Jadi silakan Bapak Ibu bertanya di fasilitas chatting. Silakan Bapak Ibu bertanya di fasilitas chatting atau di YouTube. Oke, nanti kita bacakan satu-satu apakah di YouTube. Nah, ini ada yang bertanya nih, bagaimana mendownload materinya. Nah, ini mau nanti Mas Budi atau panitia mau di-share materinya barangkali di webnya IAII, atau di channel Telegram kita. Di Telegram kita bisa juga di-share barangkali link URL dari Telegram kita di chatting, jadi teman-teman bisa gabung di situ, nanti di-share di Telegram. Barangkali. Oke, ya. Ya, bisa Mas Budi ya? Bisa, linknya akan di-share di Zoom dan YouTube nanti di chat. Jadi di chatting Zoom barangkali bisa di-share link Telegram, jadi teman-teman bisa masuk. Oke, Pak Juk, ini ada yang bertanya.
Ya, Pak Muji ya. Ya, oke, silakan. Atau Pak Jo bisa lihat langsung di ini ya, di Zoom Bisa, ya. bisa. Oke, Iya, bisa. langsung aja biar Pak remote. Muji. Assalamualaikum Pak Muji. Ini orang jauh sekali nih. Dari Jakarta jauh-jauh nih, dari apa? Ya. Saya bercuplona, Prof. Ya. Sampai ketemu Pernah ke lagi UPI nih. beberapa kali. Iya, beberapa kopi yang memberikan bantu kami dalam dalam memberkati learning. Baik Pak Muji, kalau itu kan kalau similarity referensi itu kan tidak dimaksud, tidak dihitung dalam walaupun dalam similarity dihitung ya, tapi kalau bagi orang editor itu tidak dimasukkan. Makanya kita bisa menghilangkannya ya kalau kita membuat laporan tuli pangkat, terus saya itu tuli pangkat. Karena itu besar juga kontribusinya untuk referensi dalam similarity. Jadi saya buang saja kan bisa ditangkap bahwa itu tidak dimasukkan dalam similarity. Kenapa? Karena referensi itu masih katanya sama, karena stylenya sama. Gitu. Biasanya yang disebutkan cuma sampai kesimpulan ya. Terima kasih, Prof. Ya. Oke. Salam sama-sama. Selanjutnya ada dari Pak Supraman Zakir, Prof. Oke. Prof, silakan, Prof. Pertanyaannya ini apa? Pertanyaan bisa berarti apa? Sejauh mana gaya selingkung berpotensi mendongkrak potensi ekseptif artikel kita? Oh ya. Cuma ini materinya ada sedikit ya. Gaya selingkuh itu aturan yang diberikan oleh jurnal. Jadi kalau jurnal itu, kalau tidak mengikuti aturan dia, maka semua yang disamit ke sana kita akan mau. Maka harus sesuai dengan scope-nya, dengan tempat tulisnya dan sebagainya. Nah, selingkuh ini harus kita makanya kalau triknya, jadi tidak mencari jurnalnya dulu. Kalau kita mencarinya jurnal dulu, kita terkungkung oleh menulis, harus ketika kuliah. Kita terkungkung dengan dia. Makanya sebaiknya, karena jurnal itu banyak, Bapak. Jurnal itu banyak, Pak. Jadi sebaiknya kita tulis dulu, udah sesuai, baru kita cari jurnalnya. Sama masyarakat seperti itu. Jadi kita tidak cari jurnalnya dulu. Kalau kita takutnya lagi, kita sudah ikuti aturan dia, aturan jurnalnya, rupanya mungkin kita ada salah cocok ya. Sudah kita lihat, padahal kita sudah ikuti gayanya gitu. Saya juga pengalaman di Malaysia itu satu ya, Universitas Kebangsaan Malaysia yang bentuk kesayangan itu kan. Ada capek itu karena mau coba juga nih karena yang diterbitkan di sana dia gratis, hanya 5 paper sekali terbit. Jadi cukup tinggi sekali selektifnya, seperti itu yang kita. Akhirnya saya tidak pakai trik itu lagi. Jadi sebaiknya Bapak Ibu kita buat itu, baru kita cari jurnal. Saya cari jurnal di Scopus, kita mana yang relevan dengan kita. Dan itu banyak, tidak satu. Jadi saya tidak sarankan Bapak Ibu cari jurnal itu, baru kita nulis. Kalau itu kita harus ikuti guys selingkuh. Kalau enggak, dia nggak pasti. Nah, nanti yang kurang-kurang sedikit kita contoh. Contohnya ada jurnal harus disitasi paper yang terbit gitu. Sudah dia. Tapi di jurnal-jurnal WS rata-rata dia nggak mau. Saya berapa kali ya publish di jurnal WS itu nggak mau dia paper yang terbit di jurnal itu kita disitasi. Mau dia malah dia 100. Jadi memang jadi dia tidak punya cara itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga, Prof. Terkait dengan similarity check ini, apakah menguji artikel kita terhadap yang direferensi saja atau keseluruhan yang ada di korpus yang dimiliki? Dan seluruhnya, yang dicek similarity itu seluruhnya, Bapak Ibu. Seluruhnya, mulai dari judul, malah dari template kita itu diceknya semua. Nah, cuma nanti kita buat, itu kan bisa di-endorse ya, di-endorse nanti ya, mana yang tidak butuhkan, misalnya masalah template-nya, referensi, itu juga. Tapi yang penting sekali adalah mulai dari title, judul, sampai dengan conclusion. Nah,
kita sampai acknowledgement ya, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih juga tidak boleh sama, walaupun kita mengambil data yang sama, atau mungkin dari hibah yang sama, itu tidak boleh. Jadi harus dirubah-rubah kata-katanya sehingga tidak terurut sama dengan kata yang sama, terurut sama dengan yang sebelumnya. Jadi yang di situ cuma hanya isi saja. Oke, siap. Kemudian berikutnya tentang similarity itu ternyata di referensi, Prof. Ya, seperti Pak Muji tadi ya, sama dengan pertama Pak Muji tadi ya. Di referensi itu dia ketemu similarity, itu bisa di-endorse. Kalau kita punya software similarity sendiri, bisa kita tidak cek. Tapi editor tidak akan pernah mempermasalahkan jika yang ketemu itu kata-kata referensi ya, kata-kata referensi ya. Perhatikan ya, hati-hati dulu. Maksudnya di sini yang disitasi atau ada referensi gitu. Kalau dia referensi tidak itu. Tapi kalau disitasi ya. Makanya Bapak Ibu, ya sitasi masih mengutip ya, kita mengutip pendapat orang, biasanya dikutip itu kan conclusion, kesimpulan. Hasil atau conclusion. Hasil atau conclusion. Jadi yang kita kutip di sana, kita ambil kalimat, kita rubah frasa kalimat, tidak boleh sama. Kalau sama, otomatis similarity. Tidak boleh. Walaupun kita buat sitasinya, kita sebutkan, ini bersumber dari paper Shannon, tentu di sana. Tidak boleh. Walaupun kita sebutkan, harus kita rubah rasakan, tapi maknanya tetap sama. Itu penting. Okay. Ya, ini ada juga, Prof. Kalau seandainya kita ubah gitu, takutnya maknanya berbeda gitu. Ada kekhawatiran seperti itu. Gitu. Kata itu banyak sekali, Bapak Ibu. Kata itu misalnya, jenis kata-kata itu misalnya contoh aplikasi implementasi, penerapan. Contoh seperti, kalau dari sumbernya aplikasi, kita ganti dengan implementasi. Misalnya misalnya program ini diaplikasikan pada web ini. Misalnya kita ubah program ini diimplementasikan. Pasti banyak mencari sinonim kata, Nah, gitu. Ya. Mencari sinonim kata. Jadi makanya dibaca-baca ulang-ulang. Ya, itu yang kita sudah. Jadi yang disitasi itu kan tak semuanya. Paling pun juga sekarang sudah ada standar. Di jurnal itu standar 25 referensi ya. Kalau nasional itu 12 masih oke. Tapi internasional itu harus 25 minimal. Ya, jadi tidak banyak yang kita referensi. Hanya 25 kata, 25 kalimat. Oke. Ini ada yang dari YouTube, Prof, nanya terkait dengan judul artikelnya sama dengan yang lain, tapi kontennya beda gitu. Nah, itu gimana itu, Prof? Ya boleh saja sebenarnya ya. Boleh saja. Cuma yang menentukan keputusan itu kan editor. Karena editor waktu ngecek ini sudah ada nih. Apalagi ya jurnal yang judulnya itu di jurnal dia pun terbitnya itu aja kan nggak boleh. Makanya dimainkan saja difrasakan saja kalimat judulnya. Tidak harus. Jadi Bapak Ibu, judul itu tidak harus kata-katanya persis sama nanti diisi, tidak gitu. Tidak. Judul itu bagaimana membuat menarik. Mungkin yang ada metode yang ada di judul, ada di bahasa. Objek yang akan diteliti ada di bahasanya. Jadi boleh saja dirubah-rubah, sebaiknya dirubah. Tapi yang menentukan kalau sama pun, yang menentukan itu kan kita, yang menentukan editor, makanya kita harus hati-hati. Ya, oke. Siap. Lalu ada yang nanya, Prof, yang untuk pengecek similarity ini ada yang pensos nggak? Gitu. Ya, kalau pensos saya menggunakan per kata, per paragraf, ya Google Search Engine ya. Kecuali kita punya jurnal, etiket ya mungkin nggak bisa digunakan. Tapi yang punya jurnal ya, yang sudah berlangganan OJS dan segala macam. Tapi kalau sebenarnya, tapi sekarang nggak mau Pak ya. Bapak Ibu malah cari kenal. Kalau kita seperti saya, misalnya Bapak Ibu kalau Pak bantuin cek papernya, dia nggak suka rela gitu. Karena dia pakai bayarnya segitu juga gitu. Jadi nggak pakai bayarnya segitu juga. Jadi sebaiknya apa yang dimanfaatkan. Itu Jadi karena belum ada ya. Paling nggak Google Search Engine, nah, itu kan termasuk search similarity juga itu. Nah, bisa lewat pakai pada petik di Google saja. Gitu.
Google Nah, ini Center, Google populer, Yahoo sudah bisa juga itu ya. ada pertanyaan berikutnya, Prof. Ini apa Ya. nih? Menarik nih. Bagaimana bisa tembus sinyal Q1 dan Q2 gitu ya, tanpa membayar? Banyak jurnal, ya, banyak jurnal yang tidak berbayar. Cuma tingkat persaingannya sangat tinggi. Tingkat persaingannya tinggi. Kalau kita yang masih rendah-rendah indeks, kadang-kadang dia melihat indeks. Saya juga pernah dulu pertama cek ke sana. Waktu summit, dia langsung tanya, berapa indeks Scopusnya, berapa indeksnya. Waktu salah satu dari penulis saja indeksnya rendah, walaupun ada indeks Scopusnya, dia apa istilah dia seperti yang akan saja. Nah, walaupun ya Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu, walaupun tulisan kita itu sangat-sangat bagus, tapi kita belum ada track record, berapa banyak pengalaman ini, ini pengalaman ya, ini pengalaman. Ini saya menafikan ya. Kalau Bapak Ibu bicara cara normal ya, cara normal, tidak ada kenalan dengan editornya, jadi memang dalam presentasi ini memang perlu kita ada kenalan dan segala macam. Kita tidak ada kenalan dengan editor, kita cara normal saja. Paper kita bagus, tapi paper kita dianggap remeh saja. Soalnya satu pengalaman, saya baca punya Otsu, Bapak tahu pasti Otsu. Otsu itu adalah metode untuk mencari threshold. Itu sangat bagus dari Jepang. Jurnal menolak metodenya. Menolak. Akhirnya di mana? Dia publish di dalam prosedur. Jadi metode Otsu pertama sekali itu bukan di jurnal, tapi prosedur. Apa bedanya? Kalau kita mau naik pangkat, kalau di prosedur ini kan nilainya rendah. Nilainya rendah tentu tambah. Tapi kalau yang pokok naik bisa dari lektor ke lektor kepala, harus jurnal dia minta. Lektor kepala ke profesor, harus jurnal dia minta. Kecuali dari asisten ahli ke lektor prosedur model. Nilai pun juga rendah. Tidak masalah. Tapi kalau untuk ke jurnal, makanya Bapak Ibu harus gandeng. Bapak Ibu harus gandeng. Kan ada di sini, ada salah satu alumni kami, CPNS itu malah harus gandeng, misalnya. Ya, jadi ada lagi yang ditanyain Prof terkait dengan posisi penulis pertama, penulis kedua. Itu di dalam kenaikan jabatan fungsian gimana fungsional? Jadi di mana susunan itu kesepakatan penulis. Kalau Bapak Ibu mau naik dari kalau digunakan untuk naik pangkat, nilai untuk penulis pertama itu di Indonesia itu adalah 60% dari total. Kalau jurnal terindeks Scopus bereputasi misalnya 40 kumnya. 60% itu dapat di penulis pertama. Dapat dari 40, jadi sekitar 24 ya. 24 kum itu dapat di pertama. Penulis yang lainnya, yang sisa 40% dibagi. Mau penulis kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi usahakan hanya maksimum 5. Karena dikti hanya mensyaratkan paper yang terbit hanya 5 orang penulis. Lebih 5 orang penulis itu dianggap seperti main-main. Jadi jangan biasanya diabaikan. Jadi pasti tidak dinilai oleh TPAK, review TPAK. Jadi Bapak Ibu pakai yang cuma maksimum 5 orang penulis. Nanti ada semacam positif. Nah, kesepakatan susunan itu tadi. Nah, ada lagi satu lagi, ada responden autor. Kalau seandainya penulis pertama sebagai responden autor, dia juga sebagai pertama, tetap nilai 60. Tapi dia penulis pertama tapi tidak responden autor. Itu bisa digunakan untuk syarat utama naik dari lektor ke lektor kepala ke guru besar. Tapi nilai cuma 40%. 40%. Yang 40% lagi pada koresponden autor. Yang 20% lagi itu dibagi oleh penulis yang lain. Jadi ada syarat-syarat nih. Jadi dikti mensyaratkan untuk naik ke jenjang yang berikutnya, lektor ke lektor kepala guru besar atau asisten ahli ke lektor tidak masalah ya, karena itu masih kalau kita tuh di swasta itu masih tidak masalah. Yang masalah itu lektor ke kepala. Itu harus ada persyaratan sebagai autor penulis pertama atau koresponden atau koresponden kita. Gitu. Oke. Jadi ini waktu kita tinggal 5 menit lagi nih, Prof. Ini pertanyaan sangat banyak. Jadi Bapak Ibu barangkali nanti pertanyaannya kita jawab di forum kali atau di Telegram kita. Ini barangkali untuk sesi ini kita 2 terakhir deh.
Ini terkait dengan keterbaruan referensi, Prof. Apakah jurnal kita itu mutlak harus referensinya terbaru? Karena jurnal itu harus update. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mempublish ini jurnal bereputasi, itu harus yang terbaru. 3 tahun terakhir. Dan malah ada jurnal WSI menyarankan harus 40%. 40% harus terbit dalam 1 tahun terakhir. Kalau tidak terbit 1 tahun, dia bisa nggak. Apalagi kita kalau misalnya baru mensubmit publikasi mau mensubmit ke jurnal yang bereputasi, kita belum pernah ada. Itu dia minta 40% dari total. Jadi kalau seandainya referensi kita misalnya ada 10, maka 42 harus di jurnal internasional yang terbit 1 tahun terakhir. Mencari tidak sulit Bapak Ibu. Saya mungkin bisa tambah nanti bagaimana mencari referensi yang mudah dan mungkin diselesaikan dulu ya, ini ada itu. Bahwa mencari dalam terbit 1 tahun bisa di link Springer itu sangat. Jadi kalau kita ambil di link Springer karena ada natur di sana ya. Pada saat itu kalau kita ambil referensi di sana biasanya di pertujuan agak melek dia lihat kita. Nah, itu 1 tahun terakhir. Dan itu banyak, tidak sulit mencari referensi. Dan kata-katanya Bapak Ibu pasti hampir sama. Apapun metode, apalagi ilmu komputer ya perkembangannya memang cepat dalam aplikasi, tapi perkembangan teknologinya sudah mulai melambat. Perkembangan teknologi komputer. Bapak Ibu contoh saja sederhana. Pentium, prosesor, berapa sekarang? Sudah berapa lama Pentium itu? Kira-kira seperti itu. Jadi artinya kecepatan perkembangannya, tapi percepatannya dalam aplikasinya sangat cepat. Tapi kalau intinya mulai ada stagnan. Dan apa itu? Jadi begitu juga kalau ada paper kita, karena kita pun untuk menaikkan grade kita, indeks kita, lalu kita citasi, itu pun juga mulai 1% dari jumlah referensi. Kalau ada 10, maka yang punya kita hanya boleh 1. Malahan ada jurnal yang US tidak boleh dari jurnal dia. Dan banyak yang open source. Jadi saya rasa tidak masalah. Nanti mungkin ada tambah-tambah bagaimana mencari referensi. Oke, terima kasih Prof, Bapak Ibu. Ini waktu kita sudah pas jam 5 di jam saya. Tadi kita telat 5 menit, kita tambah 5 menit lagi. Tentu masih ada yang nanya ini, Bapak Ibu, kita tadi mungkin ini pertanyaan terakhir barangkali. Ini terkait dari Ibu Nur Kolbi ya, Bapak Nur Kolbi ya. Terkait dengan kita mengutip dari sumber seperti Kemenkes, aturan atau sesuatu yang sudah paten, apakah masih bisa kita parafrasekan, Prof, dari paten itu? Memang harus diperasakan. Walaupun patennya itu, tapi kan kita lihat ke sumber ini dari kata-katanya yang kita kan misalnya, contohnya apa ya? Kayak rumus misalnya ya. Kalau patennya misalnya contoh satu rumus, misalnya rumus Pythagoras tadi, apa saja sih, tapi diberi penjelasan, keterangan atau di mana kayak Pythagoras tadi kan, di rumah diperasakan, memang harus diperasakan. Kalau tidak similarity dia. Dan biasanya kalau rumusnya itu sudah sama dengan dipatenkan, kita akan citasi buat referensi dia. Biasanya tidak dipermasalahkan. Yang dipatenkan ini bermasalah, apa yang dia temukan itu, Bapak Ibu aplikasikan buat produknya. Bapak Ibu buat itu katakan bahwa itu Bapak Ibu dikejar bisa kena 600 juta, 500 juta. Ya, tapi kalau hanya tulisan, harus ditulisan. Ya, jadi sangat beda sekali dalam tulisan dengan produksi, ya, dengan produksi apa yang dipatenkan. Itu memang betul sekali. Kalau apa produk yang dipatenkan persis sama, rumusnya sama. Oke, luar biasa Prof berbaginya hari ini. Bapak Ibu, ini waktu kita memang terbatas karena kita hidupnya ngabuburit 1 jam menunggu berbuka. Ini Jakarta sudah mau berbuka sepertinya. Jadi untuk sesi sharingnya barangkali kita cepat sampai di situ. Di sesi tanya jawab, Bapak Ibu silakan dilanjutkan. Nanti akan kita bahas di Telegram. Nanti Prof akan ada di Telegram kita. Kemudian terima kasih banyak Prof sudah bergabung, sudah berbagi ilmunya. Semoga ini menjadi amal ibadah bagi Prof dan bagi kita semua atas ilmu yang di-share. Dan informasi berikutnya Bapak Ibu untuk sertifikat kita share di chatting, ada link sertifikat sad sertifikat.iai /iai garis miring ya _iai
Untuk di YouTube juga kita share linknya. Silakan lihat di chatting YouTube Bapak Ibu link untuk sertifikat. Silakan Bapak Ibu klik linknya. Itu terbatas hanya untuk 100 orang. Jadi silakan siapa yang duluan masing-masing itu diisi user dan isi datanya kemudian akan dikirim langsung ke emailnya. Jadi begitu Bapak Ibu mengisi data itu, diklik submit, nanti akan otomatis terkirim ke emailnya. Terbatas untuk 100 yang pertama. Jadi silakan Bapak Ibu manfaatkan untuk fasilitas sertifikat. Barangkali demikian Bapak Ibu pertemuan kita hari ini. Jadi sekali lagi IAI adalah Ikatan Ahli Informatika Indonesia, organisasi profesi yang konsen di bidang informatika, akan rutin mengadakan kegiatan seperti ini. Ini akan kita lanjut nanti hari Rabu, lalu hari Jumat dan Sabtu seperti yang di pamflet yang sudah kita share ke Bapak Ibu. Untuk minggu depan kita akan topiknya berbicara tentang artificial intelligence. Jadi menjelang libur Lebaran akan ada beberapa topik lagi yang akan kita lanjutkan, dan kemudian setelah Lebaran akan kita lanjutkan karena ini salah satu bagian kita di bidang informatika terkait dengan pandemi COVID yang mewajibkan kita untuk terus di rumah. Maka sertifikat waktu kita seperti ini akan diakui gitu, karena memang kita diminta untuk yang seperti ini. Barangkali demikian Bapak Ibu pertemuan kita kali ini. Saya sebagai moderator kegiatan kali ini mohon maaf jika ada yang salah-salah. Kita di IAI juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih Prof sudah berbagi. Kita ketemu lagi di hari Sabtu. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mau kasih linknya, Mas.